lainnya? Jadi mindsetnya harus dirubah ya. Jadi deteksi dini akan lebih baik dibandingkan terlambat. Halo Sobat Sentra, selamat datang di podcast Sentra Stage, Sentra Medica Hospital Cibinong. Kembali bersama saya, Dr. Margareta Caroline, Master of Science. Hari ini kita bakal bahas topik yang cukup menarik nih, tentang komplikasi penyakit jantung bawaan pada anak yang bisa berujung ke gagal jantung. Kita bakal mengulas nggak cuma deteksi dininya aja, tapi sampai ke arah komplikasinya kalau memang penyakit ini dibiarkan. Untuk ngebahasnya, kita hari ini udah kedatangan dokter yang spesial banget, yaitu Dr. Putra Habibi, spesialis jantung, konsultan kardiologi, pediatrik, dan penyakit jantung bawaan. Ya. Halo dokter. Halo, Dokter Olin ya? Iya. Ya, oke, terima kasih dok. Ya. Oke. Dokter Putra, kita mau nanya-nanya nih sebelumnya, sebenarnya penyakit jantung bawaan anak tuh kayak gimana sih dok? Jadi penyakit jantung bawaan pada anak. Jadi kita harus bagi awalnya dulu pada penyakit jantung pada anak. Nah, penyakit jantung pada anak itu ada yang bawaan, ada yang didapat. Nah, kalau penyakit jantung bawaan berarti dia lahir sudah menderita penyakit jantung. Ya, jadi lahir dalam kandungan pada fase embriologinya atau pembelahannya tidak sempurna sehingga dia keluar dengan penyakit jantung. Jadi itu namanya penyakit jantung bawaan. Nah, tapi ada juga yang lahirnya dia normal, nggak ada penyakit jantung dan sebagainya normal. Seiring perkembangan dia terkena infeksi, terkena penyakit-penyakit lainnya sehingga dia menjadi penyakit jantung yang didapat. Jadi setelah lahir, jadi ada penyakit jantung bawaan, ada penyakit jantung yang didapat. Seperti itu dok. Oke, berarti tergantung kita dapatnya kapan ya dok? Dari ketika fase kehamilan atau setelah lahir dan saat bertumbuh ya dok ya? Berarti kalau jantung bawaan sebenarnya dari kehamilan itu bisa nggak sih dok kita deteksi? Bisa, kita bisa deteksi. Tapi memang deteksinya butuh alat screening ya. Nah biasanya rekan-rekan sejawat Obgyn dia akan melakukan USG. Rekan-rekan sejawat akan melakukan USG feto-maternal. Di situ didapatkan nanti kan screening tuh dari kepala sampai ke kaki. Nanti salah satunya screening juga jantungnya oleh rekan-rekan sejawat Obgyn. Nah nanti dari Obgyn ternyata kok ini bentuk jantungnya beda, kok ini ada defect, ada apa dan sebagainya. Nah nanti rekan-rekan itu akan konsul untuk dilakukan namanya fetal echocardiografi. Nah fetal echocardiografi itu hanya menjurus USG atau echo kepada fetusnya. Nah nanti kita lihat penyakit jantungnya seperti apa. Misalkan pada saat dilakukan fetal echocardiografi ternyata kita dapatkan ini kemungkinan bukan critical PJB. Nah, ini atau critical PJB. Nah, kalau critical PJB berarti pada saat lahir dia butuh penanganan cepat gitu. Oh, jadi sebenarnya ada bedanya ya, Dok, USG pada kehamilan yang secara umum oleh Obgyn dan yang khusus untuk screening penyakit jantung bawaan dari kardiologi. Sebetulnya rekan sejawat Obgyn juga bisa, rekan pediatrik kardiologi juga bisa. Nah, cuman memang kalau kita fokusnya hanya di jantung. Kalau rekan-rekan Obgyn itu dia screening dari atas sampai kaki. Head to toe ya, head to toe, ya. Okay. Jadi ada kelainan dari semuanya. Mereka akan lebih screening, lebih umum dia semua. Berarti dok, apakah screening PJB itu dilakukan pada semua ibu hamil atau kita pilih-pilih dok sebaiknya? Misalnya, oh mama saya ada keturunan gitu misalnya, atau misalnya dari ayah saya ada keturunan, baru kita pertimbangkan untuk screening atau dilakukan pada semua? Nah, jadi kan berarti itu faktor risiko namanya ya. Faktor risiko bayi-bayi yang akan mendapatkan penyakit jantung bawaan itu pertama ada faktor genetik juga. Nah, jadi kalau misalkan bapak ibunya saya dulu punya SD, nikah, sekarang punya baby gitu ya, punya kehamilan, ya lebih baik di screening. Nah itu genetik ya. Atau kedua, memang pada saat kehamilan hidup saya nggak benar gitu, ngerokok lah, alkohol lah, minum-minum obat sembarangan dan sebagainya, itu lebih baik screening. Tapi kan kayaknya semua hampir sekarang ibu-ibu itu kan sudah difasilitasi dengan pelayanan kesehatan ya. Betul. Jadi hampir sudah di USG. Kandungannya kan setiap ANC pasti USG. Iya. Nanti ANC umur berapa mungkin ke
rekan-rekan feto maternal kan itu akan lebih diperdalam lagi ya, gitu. Makanya harus ANC, nggak boleh hamil brojol aja gitu, bahaya kayak gitu ya. Kasihan ibunya, kasihan anaknya kalau tidak tertangani dengan baik. Betul. Gitu. Jadi ini pesan sponsor dari spesialis kardiologi pediatrik bahwa tetap ANC itu perlu pada semua ibu hamil. Perlu. Betul. Ya apapun itulah penyakitnya. Nanti dia tiba-tiba hipertensi, nanti dia tiba-tiba gagal jantung, PPCM, kan akan kedetek pada saat ANC. Betul. Gitu. Ya. Kalau misalnya ternyata bayi ini menderita penyakit jantung bawaan, emang tanda-tandanya kayak gimana sih, Dok? Nah, penyakit jantung bawaan tuh ada tanda gejalanya yang khas, ada yang asimptomatik juga. Nah, jadi penyakit jantung bawaan terbagi umum menjadi sianotik atau yang lahir dia dengan biru dan asianotik. Asianotik dia lahir tanpa kebiruan. Nah, jadi kalau lahir dengan biru, wah udah langsung kan kita ketangkep kan, ngelihat aja wah biru nih anak, saturasinya jelek gitu ya. 70 80 berarti kan dia masuknya ke sianotik PJB. Tapi pada saat dia lahir saturasi bagus 95, 94, 97, 90, belum tentu dia tidak PJB. Nah, itu yang masuk, kalau misalkan dia PJB berarti dia masuk PJB yang asianotik. Nah, nanti itu bisa ada tanda gejala lagi. Kalau PJB asianotik paling banyak ASD, VSD, PDA. Nah, mungkin pada PDA dan VSD gampang kita deteksi dengan cara pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita dengar murmur pasti kedengaran. Ya, VSD, PDA. Pada awal-awal dia lahir ya, atau mungkin pada saat usia 2 bulan, 3 bulan itu lebih kedetek. Tapi kalau ASD mungkin sampai dekade kedua nggak kedetek. Sampai usia 20 bisa jadi nggak kedetek. Kalau nggak peka-peka banget kita dalam melaksanakan pemeriksaan fisiknya. Gitu. ASD soalnya dia low gradientnya, dan atrium kanan dan kiri gradientnya hampir sama. Jadi flow-nya nggak banyak, murmur mungkin nggak akan dapat. Nggak kedengeran ya, Dok? Iya. Kalau VSD, PDA pasti kedengeran murmur. Oke, Dok, yang sebenarnya akhir-akhir ini jadi ketakutan di masyarakat itu adalah gimana kalau misalnya saya nggak sadar nih kalau anak saya itu ternyata punya penyakit jantung bawaan, lalu umurnya udah di usia-usia sekolah. Nah, sedangkan dia kalau misalnya berobat atau dia ditindakan gitu ya, Dok ya, nanti sekolahnya terganggu gitu, pertumbuhannya terganggu, mau main bola nggak bisa, dikit-dikit biru gitu ya, Dok ya. Kalau kayak gitu, Dok, kenapa nggak semua bayi setelah lahir habis itu kita USG dulu bisa nggak, Dok? Atau misalnya diperiksa dulu bisa nggak, Dok, pas baru lahir gitu? Iya, sebetulnya kalau semua bayi mau kita periksa ya bisa-bisa aja. Dengan senang hati kita lakukan pemeriksaan. Cuman kan nanti ada yang normal, ada yang tidak normal. Ada yang betulan memang indikasi, ada yang tidak. Nah, kita bisa lihat dari gejala sih sebetulnya. Ya, gejala. Contoh ya, bayi itu kan kegiatan aktivitas sehari-harinya cuman menangis, menetek, udah gitu kan. Nah, cuman kan kita lihat kalau bayi-bayi normal kan meneteknya kuat, tidak terputus-putus. Nah, kalau bayi-bayi yang dengan penyakit jantung bawaan, dia menetek sebentar-sebentar, cepat lelah, cepat putus, nanti menetek lagi, sesak. Nah, yang kayak gitu itu harus sudah di-screening dari awal. Gitu. Tapi kalau bayinya neteknya kuat, berat badan naik, ya mungkin ada pembelaan diri, nggak usah di-screening dari sekarang deh, gitu. Gitu. Karena mungkin gejalanya nggak ada di situ, gitu. Berarti sebenarnya kuncinya tuh bukan hanya melihat biru atau enggaknya ya, Dok, walaupun pembagiannya adalah dilihat dari kulitnya jadi biru apa enggak ketika nangis ya. Ternyata banyak gejala-gejala yang simple lainnya, tapi itu bisa menjadi sebuah indikator nih. Indikator, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Dok, kalau misalnya nih, kadang-kadang kan ada ya orang-orang tua yang mungkin nggak tega ngeliat anaknya kalau masih usia bayi, tapi kok mesti harus ditindakan, harus minum obat ini, minum obat itu untuk penyakit jantung bawaannya. Sehingga mereka memilih, nggak dulu deh, toh anak saya masih bisa nyusu, masih bisa berkembang. Nggak apa-apa nggak, Dok, kalau misalnya yaudah deh dibiarin dulu aja. Tetap bisa nggak ya sekolah dan bermain kayak anak-anak lainnya? Jadi mindsetnya harus dirubah ya. Jadi deteksi dini akan lebih baik dibandingkan terlambat. Ya. Jadi kalau kita deteksi dini, misalkan amit-amit anak bapak ibu ketangkep PJB dari awal dia kelahiran, misalkan.
Nah itu kan akan kita planning nih, akan ditutupnya kapan, kita observasi sampai kapan, kedepannya akan seperti apa, itu akan lebih baik dibanding kita nggak pernah periksa, begitu anaknya sudah berkeluhan parah baru diperiksa, ternyata dari hasil pemeriksaannya berat, terlambat dilakukan pemeriksaan berarti terlambat diagnosis. Hati-hati pada PJB, bisa jadi dia bisa ditutup atau dikoreksi, bisa jadi juga tidak bisa dikoreksi. Begitu dia fasenya pas ketangkap yang sudah misalkan pulmonari hipertensi atau dia butuh operasi lebih lanjut di CPS Fontan tapi usianya udah dewasa, udah lebih dari 5 tahun, 4 tahun, berarti nggak bisa lanjut ke fase-fase tersebut. Fase koreksi, berarti dia akan konservatif. Seumur hidup dia akan menderita penyakit itu. Tapi kalau kita deteksi dari dini, mungkin dia akan bisa total koreksi. Jadi nanti kedepannya dia akan seperti manusia normal, gitu kan? Jantungnya dibenerin dari awal, gitu. Tapi kalau diem aja pas ketangkap udah berat, nah nggak bisa dikoreksi, berarti dia seumur hidup akan PJB. Sedangkan anak-anak kan mau besar, mau kawin, mau melahirkan, dia pengen punya kehidupan juga. Nah itu yang lebih kasihan, itu lebih kasihan. Kalau misalnya nih dok, amit-amit udah terlanjur nih jadi gagal jantung gitu, bisa nggak dok kalau kita sembuh lagi jadi kayak fungsi yang normal jantungnya? Sulit. Nggak bisa ya dok 100%? Nggak bisa, jantung memang dia punya karakter kalau sudah ada kerusakan, itu dia tidak akan recovery sampai 100% balik ke normal. Gitu, beda dengan otot rangka gitu ya, otot rangka habis rusak dia bisa balik pulih gitu. Tapi kalau otot-otot jantung kalau udah ada cedera, ada kerusakan, dia sulit untuk kembali ke seperti semula lagi. Ya, dok, ya. Berarti kalau ada terlanjur gagal jantung gitu ya dok ya, anak-anak cowok yang mau jadi atlet kemungkinan bakal sulit ya dok ya buat main futsal lagi atau lari-lari di lapangan bola bakal susah ya. Oke. Berarti buat cewek-cewek yang mungkin dia mau olahraga gitu ya, atau ngelakuin aktivitas fisik juga bakal berat ya dok ya? Berat ya dok ya? Buat main aja mungkin bakal gampang ngos-ngosan berarti dok? Ya pasti. Ya, apalagi yang udah dapetnya PJB, dia nanti pertumbuhan aja udah beda. Oh bisa gitu ya dok ya? Ya kan misalkan dia lahir nih, kita punya saudara nih, sama-sama melahirkan, anak usianya bareng. Nanti yang normal tuh akan berat badan naik, perkembangan naik, motoriknya bagus, semua bagus. Yang ini ketinggalan. Bukan cebol ya maksudnya. Berat badannya ya nggak bagus. Nggak sesuai dengan umur ya dok berarti ya dok ya? Tumbuh kembangnya juga nggak bagus gitu. Iya. Buat nyusu aja dikit-dikit lalu ya dok, gimana mau tumbuh gede dan tinggi ya dok ya? Oke, masuk akal banget dok. Oke, dok kalau misalnya sudah terlanjur gagal jantung berarti apa sih dok usaha-usaha yang bisa kita lakukan supaya setidaknya anak-anak ini tetap bisa melakukan kegiatannya mereka sehari-hari walaupun mungkin tidak cukup intensif ya dok ya? Ya, yang pasti medikasi ya, pemberian obat itu pasti. Yang kedua tergantung gagal jantungnya karena apa. Karena misalkan ada bolong jantungnya, VSD, PDA, ASD-nya kita koreksi, kita tutup. Operasi berarti dok? Untuk yang ASD, VSD, PDA itu bisa dilakukan operasi, bisa juga kita lakukan transkateter atau minimal invasif. Ya, minimal invasif itu bisa terkoreksi full dengan baik. Tapi ada kriterianya. Tidak semua ASD bisa transkateter. Contoh ASD yang kecil, ASD-nya ASD yang ada di tengah-tengah itu sekundum, itu kita bisa tutup mungkin ya. Tapi kalau yang ASD-nya udah besar banget, device-nya udah nggak ada, ya mungkin harus operasi. Jadi ada kriteria-kriteria khusus yang ini ASD, VSD, PDA yang bisa koreksi dengan transkateter ya. Ada yang harus dioperasi, tergantung. Makanya kita harus lakukan penilaian. Paling simpel penilaiannya menggunakan ekokardiografi. Oke. Oh berarti nggak bisa milih ya dok orang tua kalau misalnya, dok bisa nggak ini pakai transkateter aja, kasihan kan ini. Gak bisa. Luka operasinya besar dok, tergantung hasil kecil. Tergantung ya, hasil pemeriksaan minimal dari eko deh. Dari eko udah kebayang tuh, oh ini kemungkinan bisa kita lakukan transkateter. Kalau ASD-nya gede banget, wah udah operasi dan sebagainya. Itu harus diperiksa. Gitu. Iya, jadi ini pesan juga nih buat orang tua yang ada di luar sana bahwa perlu banget kita aware tentang tanda dan gejala penyakit jantung bawaan pada anak sebelum menjadi komplikasi gagal jantung. Jadi daripada tindakannya semakin besar dan semakin complicated ya, makin ribet ya,
lebih baik dideteksi dari awal. Siapa tahu penyakit jantung bawaan ini masih bisa dikoreksi dengan intervensi yang lebih sederhana ya dok ya. Betul. Dan semakin cepat diatasi, maka kemungkinan besar anak bisa beraktivitas dan tumbuh seperti anak sehat lainnya Betul, ya dok ya. betul. Iya. Oke dok, kalau boleh tahu dok, kita bisa berkonsultasi dengan siapa sih dok kalau misalnya mau mastiin nih bahwa anak saya ini beneran nggak ya ada penyakit jantung bawaan apa enggak? Kalau ketika kehamilan pasti kenal dengan dokter obgyn ya dok, tapi kalau anaknya sudah lahir atau udah usia toddler ya dok ya, itu bisa berkonsultasi dengan siapa dok berarti? Bisa konsultasi dengan dokter sejawat anak, sejawat dokter jantung, bisa. Tergantung pasien itu didapatkannya dari mana. Dari dokter umum juga bisa. Bisa ya dok? Dari dokter umum fasilitas kesehatan pertama, misalkan di puskesmas. Anakku kok sering batuk disertai demam. Nah itu hati-hati juga ya, recurrent lower tract infection. Itu jadi infeksi saluran nafas bawah itu sering pada anak-anak PJB. Itu dikatakan sering apabila setahun sudah lebih dari 3 kali. Batuk sertai demam itu hati-hati. Ya, kemungkinan mungkin ada PJB-nya. Ya. Rekan-rekan dokter umum juga bisa pas periksa auskultasi pada jantungnya kok ada bunyi murmur. Nah, itu berarti sudah tidak normal. Orang normal kan harusnya tidak ada bunyi murmur. Gitu, katupnya semua bagus dan sebagainya gitu. Oke. Kalau misalnya dok kita mau ke sentra, kita bisa berkonsultasi di hari apa aja dok? Kalau saya kebetulan praktek hari ini ya, hari Selasa, Kamis sama Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu ya. Itu nanti jadwalnya Selasa, Kamis itu jam 4 sampai jam 9 malam, jam 16 sampai jam 21. Kalau hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Oke. Gitu. Jadi cukup sering ya dok ya, 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu. Terima kasih juga buat Sobat Sentra yang sudah setia mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa follow akun dari Sosial Sentra Medica Cibinong buat nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang medis lainnya. Sampai jumpa!